Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang permasalahan yang sering teman-teman hadapi pada saat membentuk percabangan pohon anggur, terutama adalah pembentukan cabang tersier. Di mana pembentukan cabang tersier ini kadang-kadang tidak sesuai harapan atau tidak sesuai keinginan kita. Karena kenapa bisa begitu ya? Satu, biasanya kalaupun kita tanam bibit yang sama ya, dengan tinggi yang sama, misalnya katakanlah ini ya, misalnya nih, saya dan teman-teman itu sama-sama menanam bibit anggur. Katakanlah inilah bibit anggur Heliodor yang tinggi segini. Nah, terus media tanamnya sebenarnya memang sudah sama, misalnya media tanamnya sama, pemupukannya sama, perawatan daunnya sama, tapi ternyata pada saat pembentukan percabangan anggur ini berbeda hasil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, satu, memang biasanya kesuburan pohon anggur itu untuk pertumbuhan tunas airnya itu memang berbeda-beda. Jadi kalau memang dari awal, misalnya katakanlah kita mengonsep pohon anggur seperti ini, membentuk menggunakan sekunder ya, maksudnya menggunakan sistem teralis dengan primernya pendek seperti ini, kemudian ditekuk menjadi sekunder. Nah, harapannya dengan pembentukan percabangan yang seperti ini, maka tersiernya ini akan menghadap ke atas seperti ini. Nah, lihat seperti ini ya, nanti akan diarahkan ke atas semua. Namun biasanya di saat pembentukan cabang ini, biasanya tunas airnya ini tidak mau tumbuh atau terlihat stuck. Nah, contoh. Nah, seperti ini kelihatannya kurang sehat ya. Ini. Tapi bukan cuma satu dan semuanya. Berbeda dengan pohon ini. Pohon ini sudah ada tanda-tandanya bahwa tersier ini akan dibentuk dengan cukup mudah. Kenapa? Karena tunas air di sini ya, mulai dari sini. Nah, ini hanya mungkin 2 jengkal kurang. Mulai dari sini lihat, ini pertumbuhannya bagus sekali. Nah, tunas airnya tumbuh bagus, sulurnya tumbuh aktif. Ini menandakan tunas-tunas air yang siap dibentuk. Nah, ini contoh. Ini juga sehat. Nah, ini ada yang stuck, kita tinggal aja. Kita fokus ke yang bagus-bagus saja, lihat. Nah, ini. Nah, banyak sekali opsi yang akan kita jadikan cabang tersier. Nah, ini tuh lihat. Ini juga ada, yang sebelah sini ada, sebelah sini ada, sebelah sini juga ada. Nah, ini setelah dilakukan pembentukan percabangan ulang. Jadi yang semula ya, semula ini kondisi tunas airnya seperti ini nih, seperti 1, 2, 3 cabang tersier ini. Jadi sangat tidak meyakinkan untuk dijadikan cabang tersier. Bahkan kalaupun dilanjut sepanjang sini, kalaupun sekundernya sudah dipotong misalnya seperti pohon ini saya rasa akan sama. Jadi akan makan waktu dan kita malah menunggu tunas-tunas air yang stuck. Dan kalau kita jadikan cabang, ini akan sangat lama sekali pertumbuhannya. Walaupun ya mungkin pemupukannya bagus, media tanam bagus. Lah, kenapa bisa seperti ini? Nah, karena memang pertumbuhan pohon anggur kan memang berbeda-beda ya. Jadi baik kita tanamnya tinggi sama, kemudian besarnya sama, terkadang PR-nya memang di pembentukan cabang tersier ya. Kadang hanya tumbuh di ujung-ujung saja. Makanya kalau kita misalnya menumbuhkan kok hanya di ujung-ujung saja kan, nanti paling tersiernya kita dapat berapa, kan seperti itu ya. Makanya sering saya bilang pada teman-teman, jangan ragu-ragu untuk melakukan pemotongan. Nah, ini contoh. Selama pohon anggurnya sehat, jadi kalau kita potong di sini, ini yang saya potong adalah langsung di cabang sekunder. Cabang utama yang telah belok, lihat. Nah, ini adalah but yang pecah. Nah, dari but yang pecah ini langsung menjadi cabang sekunder. Ini berlaku juga bisa menjadi pengganti cabang primer, bisa mengganti cabang sekunder, ataupun bisa juga menjadi cabang tersier. Itu sesuai kebutuhan saja. Jadi, kalau memang penduannya mau lebih bagus dan serentak, kita potong aja. Karena biasanya
cabang pengganti yang kita bentuk dari bud ini akan jauh lebih bagus. Nah, ini hasilnya. Setelah tunas airnya ini tidak terbentuk dengan baik dan tidak sesuai harapan dan kebanyakan stuck ya, stuck seperti ini. Dan ini hasilnya, bisa teman perhatikan. Ini sudah ada tanda-tanda bahwa tunas air yang dibentuk baru menggunakan sekunder baru yang mecahkan bud itu ternyata membuktikan bahwa tunas-tunas airnya jauh lebih sehat, jauh lebih aktif. Dan insya Allah setelah kita kasih rambatan ke atas, nanti akan cepat sekali panjangnya. Apalagi sekarang sekundernya juga telah dibatasi. Telah dipotong di sini, lihat. Ini pertumbuhannya semakin bagus. Dan tanda-tanda tunas air yang bisa atau lebih cepat kita jadikan cabang tersier ya seperti ini. Pertumbuhannya bagus, segar, kemudian tunas airnya juga aktif. Nah, nanti setelah ini tinggal kita mipil, kita kasih rambatan. Nah, misalnya sudah 1 jengkal, kita kasih rambatan ke atas. Karena ini tanaman rambat, jadi harus kita rambatkan. Karena dengan kita rambatkan, pertumbuhannya akan jauh lebih cepat. Nah, kemudian pada nantinya, ini juga karena tempatnya mengingat tempat ini ya. Kalau mungkin dibuat tralis Y seperti ini, bisa kita manfaatkan banyak tunas air untuk kita jadikan tersier. Namun karena ini tempatnya juga sempit dan harus berbagi dengan varian lain, makanya saya akan mendapatkan tersier sedapatnya saja, sedapatnya tempatnya. Makanya tanaman anggur itu memang ngikutin tempat tanamnya. Jadi kalau tempat tanamnya seberapa ya kita usahakan untuk membentuk percabangan sesuai dengan kebutuhan pohonnya. Nah, saya biasanya minimal ya jaraknya 1 jengkal lah atau 20 cm dari masing-masing tersier. Nah, nanti kalau tersier yang memang kelihatan stuck dan tidak mau tumbuh, kita abaikan, kita buang. Ini nggak masalah. Sekaligus kita seleksi. Nanti setelah kita pilih, nah ini contoh ini bagus-bagus ya. Nanti akan kelihatan setelah kita tarik tali ke atas dan kita bentuk, nanti akan kelihatan mana tersier-tersier yang mau dibentuk, mana yang tidak. Nah, ini contoh nih. Ini di sini nih. Ini stuck, saya buang sekalian. Di sini stuck, saya buang sekalian. Jadi kalau nanti di sini ada dan di sini ada sama bagusnya, nanti yang di sini tinggal ditekuk sedikit ke sini, arahin ke sini. Jadi nanti setiap ruangnya tidak ada yang tersier yang kosong. Nah, nanti contoh seperti ini sudah mulai tumbuh 2. Ini di pangkal sini ya, bukan di ujung. Lihat di tengah juga nanti akan tumbuh. Insya Allah seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman mengalami hal yang sama, ketika tunas airnya kelihatannya tidak sehat atau tidak subur, mending teman-teman langsung aja bentuk percabangan ulang. Jadi mau dibentuk dengan sistem apapun ini sama aja. Jadi kalau misalnya dibuat para-para ya tinggal dipotong di atas di para-para, nanti akan menghasilkan cabang sekunder baru. Dan sekunder baru itulah akan mengeluarkan tersier-tersier dari tunas air yang jauh lebih bagus lagi. Nah, itulah. Jadi nggak usah sayang-sayang, daripada kita menunggu waktu yang lebih lama untuk membentukkan cabang, mending kita istilahnya kita potong, kita buang cabang yang telah terbentuk pertama, kita ganti dengan yang baru, tapi menjadikan percabangannya jauh lebih baik dan jauh lebih cepat juga terbentuk ya. Dan nanti nutrisinya juga akan bagus kembali ke sini. Nanti setelah sekundernya kita batasi juga, insya Allah ini cabang-cabang ini akan membesar juga. Nah, begitulah tips dari saya apabila memang teman-teman mengalami kesusahan pada saat membuat percabangan anggur. Ya, jadi nggak usah ragu ya. Dan para teman-teman yang main ke sini langsung atau mungkin yang sering lihat video saya juga sering banyak yang sudah WA ke kontak pribadi saya, dan mereka bilang setelah dipotong ternyata memang pertumbuhannya jauh lebih bagus dan percabangannya juga jauh lebih bisa diatur ya. Dan ini memang sudah saya praktekkan dari dulu, makanya ini adalah lebih kepada saya, ini adalah berbagi pengalaman ya. Jadi bukan istilahnya saya membagi ilmu, tapi ini adalah pengalaman. Walaupun memang mungkin kegiatannya ini sepele, tapi sebenarnya manfaatnya cukup besar. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Mudah-mudahan anggurnya tumbuh subur dan cepat berbuah. Buat yang butuh bibit anggur bisa WA nomor saya 083867120190. Nah, bibit banyak varian ya. Jadi banyak varian dan banyak ukuran juga.
Ada yang tinggi, ada yang pendek, ya sesuai selera saja. Ya, banyak tuh bibit. Nah, ini juga banyak di sini. Sebelah sana juga lebih banyak lagi. Nah, lihat. Nah, sana tuh bibit semua. Ya, kalau main ke rumah saya juga boleh ya. Silakan map aja Bapak Fatir Nurseri. Saya di Purwokerto ya. Purwokerto daerah pegunungan ya, di atas. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.